Dimulai lagi nggak? Kedengaran jelas nggak? Karena kalau nggak kedengaran ya percuma juga ya ngomong ya. Gimana, kedengaran jelas nggak? Ada jelas? Oke lah, kita mulai lagi ya. Ulangi lagi. Jadi sekali lagi di budidaya pertanian ya, apapun yang kita tanam bodo amat ya. Tapi dengan catatan kita bahas yang kita tanam di lahan ya, kita di lahan, bukan di media air hidroponik ataupun aquaponik ya, kita medianya media tanam. Jadi gini, kalau selama ini teman-teman petani dimanapun ya yang saya perhatiin ya, kalau jalan-jalan keliling-keliling Indonesia, permasalahan selalu sama, nggak jauh dari hama penyakit. Kalau nggak hama penyakit produksi yang nggak maksimal gitu kan ya. 3 faktor itu yang selalu dikemukakan oleh teman-teman itu ya. Ya gini, ya gini, ya gini, ya aduh masalahnya penyakit tidak ya. Sebenarnya tuh gini, masalah itu kan sebetulnya masalah yang paling mendasar, standar banget itu ya, standar banget. Selama ini banyak kekeliruan pemahaman aja. Pemahaman kekeliruan itu gitu. Orang selalu berpikir kalau budidaya yang di otaknya atau di pikirannya cuma satu, apa? Pupuk pestisida, cuma gitu doang di kepalanya ya, tanpa mengindahkan hal yang lain ya. Kenapa? Kalau ketika kita berpikir hanya sebatas itu, bahwa di budidaya itu hanya sebatas nyari pupuk emang ada yang hebat? Nggak ada yang hebat pupuk itu ya. Gawang sama kok, ya nitrogen dah ya, fosfat ya fosfat, nggak ada yang nomor satu ya, nggak ada, semua unsur sama tuh. Yang jadi masalah satu gini, ini hal yang sering luput dari pemahaman teman-teman di budidaya ya. Yang pertama gini, hal yang harus dipahami dulu. Satu, semua hama, semua penyakit, hampir 90% itu berkembangnya di tanah, di lahan. Ulangi, hampir 90% calon hama penyakit itu adanya di tanah ya. Nah sisanya 10% itu baru dari ekspor, dari luar ya. Entah yang datangnya dari kiri kanan, dari tetangga atau apa ya. Itu lagi bahwa 90% sebetulnya calon hama penyakit itu adanya di tanah. Ini yang selama ini sering nggak diindahkan ya sama teman-teman. Disitulah kenapa ujung-ujungnya ya selalu di tengah perjalanan selalu ketemu dengan masalah-masalah seperti tadi ya, hama dan penyakit. Nah gini, kalau ingin kita di dalam budidaya pertanian nggak ada masalah di hama penyakit, maka yang 90% tadi harus diselesaikan sebelum kita budidaya. Maksudnya gini, sebelum jenengan mau nanam apapun ya, terserah jenengan nanti ya, maka calon hama penyakit yang ada di lahan harus dihilangkan. Sinyalnya bisa dipahami. Artinya apa? Harus di-treatment dulu lahannya ya. Awas loh, masalah penyakit kan nggak sama. Penyakit itu macam-macam, ada yang disebabkan oleh bakteri, ada yang disebabkan oleh fungi gitu kan. Oke, selamat malam juga ya, selamat sehat. Dan disebabkan oleh virus, macam-macam ya. Nah kita yang harus kita lakukan, kita gimana caranya agar semua calon penyakit tadi, yang baik yang datangnya dari bakteri lah, baik yang datangnya dari jamur lah, mau datangnya dari virus, nah itu harus kita atasi sebelum kita bercocok tanam. Ini konsep awal yang paling benar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah awas loh, jangan salah, calon hama itu banyak sekali di mana, di tanah. Contoh kayak gini, coba deh jangan kalau perhatiin orang yang budidaya bawang merah misalkan atau bawang putih ya. Awal tanam nggak ada masalah, sampai umur 1 bulan nggak ada masalah, masuk umur 1 bulan up baru misal ulat geraya
ya kan? Nah, hampir selalu seperti itu kejadiannya. Ulat rayap lagi, ulat rayap. Pertanyaannya satu, ulat rayap kapan datangnya? Ayo, ujuk-ujuk ada aja di dalam daun. Selamat malam juga Kang Dadang ya. Terus kapan dia datang? Apa datangnya pakai bis, pakai truk? Enggak kan? Itu dari mana? Mereka itu saat masih berbentuk atau wujudnya masih dalam telur itu ada di dalam tanah. Ketika kondisi sudah memungkinkan, dia netes dan dia menyerang tanaman. Ini harus dipahami. Kesimpulannya apa? Calon hamanya, baik bentuk telurnya mau pulpanya atau apapun, kita habisin dulu. Sebelum apa? Sebelum bersikat tanah. Ya. Kalau kita lakukan seperti tadi, insya Allah sama penyakit paling hanya tinggal 10% yang datang dari luar aja, nanti yang harus kita tangani, nggak repot. Nah sekarang gimana caranya agar calon hama penyakit tadi tidak ada di lahan kita ya? Di lahan vektor tentunya ya. Suaranya kecil lah, masa suaranya kecil? Saya lanjutin. Nah gini, untuk mengatasi calon penyakit baik yang datangnya dari bakteri ataupun virus, maka ke lahan harus masuk mikroorganisme laktogen, mikroorganisme yang bagus agar dominan ada di lahan. Kita nggak mungkin mensterilkan lahan, mustahil ya, namanya juga di alam terbuka, mustahil. Hanya awas, ada hukum alam, siapa yang dominan maka dialah yang akan berperan. Begitupun dengan bakteri, dengan virus, dengan jamur. Saat yang laktogen yang baiknya yang dominan di lahan, maka insya Allah patogen calon penyakit itu tidak akan berkembang. Saat tidak berkembang, otomatis dia tidak akan menginfeksi tanaman kita. Ini harus dipahami ya. Dan ini yang sering-sering luput ya, luput dari perhatian teman-teman. Nah salah satu agar dominan, maka mau nggak mau kita harus memasukkan dari luar. Karena gini, ada yang pernah berkomentar begini, ya kan yang paling bagus itu kan mikroorganisme adalah mikroorganisme lokal. Betul, secara konsep benar, secara teoritis benar. Hanya masalahnya kan gini, ketika kita ngambil mikroorganisme lokal yang ada di situ, lahannya aja jelek. Kalau di lahan itu udah endemik dengan penyakit yang lain, otomatis artinya apa? Berarti mikroorganisme lokal yang dibutuhin di situ di lahan ya sudah nggak berperan, nggak dominan di situ. Ya awas jangan salah kaprah. Banyak pemahaman seperti itu ya. Yang paling bagus kan organisme lokal. Itu nggak salah teori itu. Tapi keliru ketika apa? Ketika kita misalkan memang lahannya sakit, udah sakit sebelumnya udah endemik ya, sama aja bohong. Jadi artinya apa? Butuh tambahan laktogen, mikroba laktogen, baik itu fungi maupun atau jamur ya, maupun bakteri ataupun jenis-jenis yang lain ya. Yang mana yang bisa jadi dominan di lahan kita. Tapi tentunya kita masukin adalah yang laktogen yang baik-baik aja ya, bisa dipahami. Ini yang harus dipahami dulu dasar ini. Percuma yang terangin SOP budidaya nanam anu ketika dasar ini yang dipahami ya besar semua, selalu banyak masalah nanti ke depannya ya. Nah kebetulan yang ayah kembangkan itu ada yang namanya rotan. Nah, awas, satu hal lagi yang harus dipahami gini ya, apakah semua probiotik bisa betul, nggak salah itu, bisa untuk mengatasi bakteri atau mikroba. Kita masukin misalkan dari jenis Nitrobacter, Nitrosamonas, Azotobacter, misalkan dari Lactobacillus, betul, nggak salah. Semua formulator pasti sudah paham masalah itu ya. Yang dimasukin mungkin nggak jauh-jauh beda amat ya.
baik pengamat N, pengurai P, nanti mikroba kayak gitu ya. Terus untuk masalah funginya ya misalkan ada yang masukinnya glio, ada yang masukin triko ya. Untuk biohayati hamanya ada yang masukin metadidium lah, ada yang bovria, macam-macam lah orang kan. Cuma permasalahannya satu gini, kita bermain logika sedikit, tolong jangan salah paham gini maksud saya. Mungkin maksud kita ingin memasukkan mikroba agar oke, monggo Medan hadir, agar apa? Agar mikroba yang kita masukin itu bisa dominan. Cuma ini awas, jangan salah kaprah. Apa maksud salah kaprah? Begini, monggo Kang Buyung, hadir. Sekarang gini, kita kan nggak tahu, jarang sekali, jangankan tingkat petani lah, mungkin di tingkat, mohon maaf ya, penyuluh bahkan dinas pertanian setempat sekalipun, ayah nggak yakin mereka setiap mau musim tanam memeriksa dulu, melemkan dulu hasil tanahnya. Nggak ada ya. Nah sekarang permasalahannya gini, apa jenengan tahu yakin berapa kualitas atau berapa kemampuan bakteri yang ada di dalam lahan sendiri? Nggak ngerti kan? Misal contoh, misal anggaplah misalkan di lahan kita tuh banyak fusariumnya, misal, atau anggaplah banyak nitrofokusnya, pseudomonasnya, anggaplah ya. Atau yang paling gampang lah udahlah fusarium aja deh misalkan. Nah sekarang permasalahannya gini, kan secara teoritis orang-orang nggak salah, sama sekali nggak salah. Oh untuk fusarium bisa dimasukkan dengan biohayati misalkan, dengan anti jamur yang berasal dari biohayati, misalkan dari triko misalkan, atau dari glio atau apalah istilah namanya, banyak yang orang-orang pakai. Nah sekarang permasalahannya gini, jenengan tahu nggak berapa kekuatan dari fusarium yang ada di lahan kita? Pernah nggak melemkan tanah kita sendiri? Saya yakin nggak pernah ya kan? Nah sekarang berandai-andai, jika seandainya di lahan kita yang namanya fusariumnya itu misalkan pangkatnya kolonel, ini pangkatnya kolonel misalkan dia, ini kita main logika aja. Kemudian untuk ngatasin misalkan kita pakai triko misal, atau pakai glio misal, terus triko glionya pangkatnya sersan, pangkatnya kopral, mati, gak bisa ngatasin. Fusariumnya pangkatnya kolonel kok. Paham maksudnya? Artinya apa? Nah disinilah yang harus dipahami. Mungkin benar banyak orang beredar di mana-mana ya, yang jualan probiotik, yang jualan anti jamur, wah banyak, udah nggak kayak gitu. Yang jadi permasalahannya satu, seberapa kekuatan yang ada atau yang dimasuki ke lahan. Misalkan oke lah kita misalkan pakai triko, kalau misalkan fusariumnya kita anggap aja lah misalkan di lahan itu kolonel, maka minimal jelek-jeleknya kan harus berizin dong triko ditangkap, atau majin atau legend bahkan jenderal, baru dia bisa ngatasin. Bisa dipahami ya. Kalau trikonya pangkatnya cuma mayor, cuma kopral, cuma sersan, masya, nggak akan bisa ngapa-ngapain si trikonya, mati dia lah. Fusariumnya pangkatnya kolonel. Bisa dipahami maksud saya ya? Artinya apa? Tidak semua probiotik, tidak semua biohayati bisa ngatasi masalah di lapangan. Ketika apa? Ketika yang kita masukinnya gak jelas kekuatannya. Paham? Jadi jangan heran ketika ada orang masuk, kita udah masuk triko ya, kita udah masuk glio ya, kita udah masuk lah segala macam lah. Tapi ya tetap aja lahannya jelek, tetap aja hama penyakitnya banyak. Kenapa? Di situ berarti yang jenengan masukin apa? Mikroba yang jenengan masukin kalah sama yang ada di lahan jenengan sendiri. Kesimpulannya apa? Jangan main-main di sini. Urusannya di sini apa? Duit. Bercocok tanam apapun modalnya sama loh. Hampir sama. Apapun yang kita tanam modalnya sama. Ketika
Jadi apa? Ya masukin lah yang udah jelas, udah general aja masukin sekalian. Ngapain kita harus gambling? Iya kan? Jadi apa? Jadi mikrobanya general, ya, bakterinya general, biohayati funginya general, bisa dipahami. Insya Allah dia bisa jadi dominan di lahan kita. Paham? Ya, ini yang harus dipahami dulu, ini harus dipahami dulu. Karena ketika ini nggak paham seumur-umur, ya gitu aja kasusnya berulang-ulang. Apa? Sakit lagi, terserang lagi. Ini harus dipahami. Contoh yang simpel aja lah, yang sudah dilakukan. Nah, lihat ada sekarang totok caprut, mungkin kita udah tahu. Totok caprut Trenggalek, lahannya, alhamdulillah. Ketika lahan di awal kita jor-joran, sekarang lihat. Dia nanam apa aja sehat semua, nggak ada yang masalah. Kenapa? Karena sudah ideal tanahnya. Yang dominan di lahan adalah yang apa? Yang laktogen aja, yang baik-baik aja kita masuk. Ini yang harus dipahami dulu sebelum kita beranjak untuk berbudidaya ya. Kalau ini nggak paham ya udah bunuh diri terus nanti ya, resikonya tinggi. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Ini pola ayah nih, konsep ayah begitu dalam budidaya. Kemudian untuk ngatasin hama boleh dengan mau masuk biohayati juga silakan, seperti Metarigium, Bauforia dan lain-lain silakan. Mau masuk pesisir nabati juga silakan. Tapi kapan masuknya? Sebelum ditanami. Bagusnya saat olah lahan ya. Jadi saat olah lahan masukkan mikroba baik yang betul punya fungsi masing-masing ya. Ada yang penambat pengurai P, pengurai K dan lain-lain ya kan, yang bisa menghasilkan enzim, ujung-ujungnya bisa menghasilkan fitohormon dan lain-lain gitu kan. Habis itu baru kita sterilkan dari saluran hama. Mau masuk pestisida nabati silahkan, mau biohayati silahkan, tapi ingat yang harus masuk adalah yang general KB. Oke? Artinya apa? Carilah produk yang betul-betul sudah qualified, jangan asal-asalan ya. Oh ya ini juga bagus nomor 1 ya, orang dagang semua nomor 1 lah, nggak ada yang nomor 3 tuh. Kalau juga orang dagang. Oke, lanjut. Hal yang kedua yang harus diperhatiin. Jadi kita menciptakan dulu ekosistem yang pas dengan cara apa? Memasukkan mikroba laktogen ke lahan, terus juga memasukkan biohayati mengatasi hama ke lahan. Tapi awas, semuanya harus yang pangkatnya jenderal KB. Siapa tahu hama penyakitnya pangkat sudah letnan jenderal, ya jenderal aja sekalian yang masuknya biar bisa ngatasi. Paham ya? Oke, hal yang kedua apa? Nah ini yang sering luput dari perhatian teman-teman di pertanian. Apa coba? Keasaman tanah ya. Kang Mustafa, kita nggak ngebahas SOP ya. Pahami aja dulu dasar ini, jangan dulu menanya yang lain-lain, percuma nanti berulang kasusnya ya. Ini pahami dulu nih, pemahaman kedasaran ini ya. Kalau ini yang nggak paham, seumur-umur kasus melulu nantinya, kasihan gitu ya. Oke, lanjut yang kedua. Nah, kedua yang harus dipahami apa? Jenengan harus masuk yang bisa menambat apa coba? Air. Salah satunya bisa dengan mikorrhiza, boleh pun hal yang lain ya. Nah gini sekarang kita kan di Indonesia kan, apalagi yang bercocok tanamnya misalkan nggak ada pengairan, nggak ada apa, minimal pangkatnya 10 pangkat 12 kan udah ya, di atas 10 pangkat 12 ya, pangkat 12, 13, 14 sampai pangkat 18
itu baru bagus ya, udah kapan. Nah sekarang gini, ketika misalkan kita nanam di lahan yang pengairannya nggak bisa rutin, nggak ada saluran air yang normal, maka kita mau nggak mau harus memasukkan agen hayati yang bisa menambah air, salah satunya adalah mikorrhiza. Bisa paham ya? Oke. Nah, baru yang ketiga apa? Harus diperhatikan keasaman tanah. Kenapa? Karena gini, banyak sekali di lapangan teman-teman petani bilang, ya kita udah jor-joran masuk pupuk sampai sekian kintal, tapi tetap hasilnya jelek-jelek juga, tanamannya enggak gitu. Nah ini yang harus dipahami. Gini, tanaman itu kan kalau kita pupuknya masuk ke tanah atau ke lahan, maka akan diserap oleh ujung akar, ya. Nah permasalahannya, ujung akar hanya akan terbuka, mulut akar akan terbuka kalau pH-nya antara 6 sampai 7. Kurang dari 5 itu bintang. Jenengan masuk 10 ton sekalipun ke lahan 1 hektar, ya itu kan nggak akan diserap, nggak akan diserap sama tanah, percuma akhirnya. Artinya apa? pH tanah harus idealkan dulu antara 6 sampai 7, baru insya Allah. Nah inilah salah satu pokok kenapa sebetulnya ketika pola ayah ya, hanya masuk cuma 3 kilo aja 1 hektar. Kenapa? Karena kita menciptakan dulu apa, keasaman tanahnya berada ideal. Insya Allah kalau tanahnya udah ideal keasamannya, maka nutrisi yang kita masukin akan sempurna terserap. Insya Allah tanamannya sehat, cukup ya. Walaupun nutrisi pupuk atau apapun lah namanya kita masukin jor-joran, ketika pH-nya kurang dari 5 ataupun sebaliknya lebih dari 7,5, tidak akan diserap oleh tanaman. Ini harus dipahami ya. Bukan urusannya budidayanya, bukan, perlakuan dasarnya aja dulu. Nah ini yang seharusnya ini tugas teman-teman dari dinas pertanian, seharusnya bukan tugas saya gitu. Tapi ya kenyataannya kan besar. Oke lanjutin. Nah sekarang permasalahannya gimana ya agar pH tanah bisa tetap stabil ya. Artinya selama ini kan pemahaman di masyarakat kan, teman-teman di lapangan, untuk naikin pH tanah wis masukin aja kapur, dolomit, mengandung kalsium sebanyak banyaknya, Ca sama Mg kan gitu. Oke, sekarang permasalahannya gini, yang beredar di lapangan selama ini untuk menaikkan itu kan, kalau nggak dolomit itu kapur pertanian tangkap kan. Permasalahannya gini, itu kan mengandung gamping, diambil dari gamping ya. pH normal tanah 6 sampai 7, normal idealnya tuh 7, minimalnya 6. Ya, sekarang pertanyaan tuh gini, masalahnya ketika jenengan masukin dolomit yang terus-terusan, sementara kan CAMG itu kan diambil juga sana tanaman, lama-lama kan habis, ujungnya harus nambah lagi. Boleh nggak pakai dolomit? Boleh nggak pakai kapur pertanian? Boleh, tapi harus diambil CAMG-nya aja. Artinya dolomitnya fermentasi dulu, gampingnya jangan ikut dimasukin. Waalaikumsalam. Ya. Makanya banyak kasus nanti ke depannya, kalau jenengan masuk dolomit, masuk kapur dengan gamping-gampingnya, ampas-ampasnya, cirinya gini, coba deh jenengan ambil deh 1 kilo, masukin ke air 5 liter, terus aduk ya. Setelah diaduk, maka nanti akan apa? Akan ada kan cairan warna putih seperti susu, sementara di bawahnya ada endapan. Endapan itu kan gamping. Nah jenengan masukin ke lahan, udah sama aja dengan kita ngaduk tembok nanti di lahan. Makanya jangan heran kalau kemudian di lahan lama-lama lahannya dikeras kayak batu. Kenapa? Jangan ada masukin gamping kok itu ya, masukin kapur sama aja dong mau di tembok. Itu salah satu
Kenapa akhirnya banyak kasus seperti itu. Jadi kalaupun mau pakai dolomit silahkan, tapi jangan cairkan dulu, fermentasi dulu, biar nanti hanya cairan CAMG-nya aja yang kita ambil, sisanya ampasnya buang aja, jangan dimasukin ke lahan, insya Allah lahan aman ya. Itu alternatif yang pertama. Seandainya pingin masuk sekali untuk 2-3 tahun pH-nya tetap stabil, nah dengan caranya gini, bikinlah enzim yang bisa menghasilkan CAMG secara alamiah. Enzimnya diambil dari apa? Diambil dari cacing tanah ya. Jadi ini memang capek ya, wah ya capek, ribet, bla 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 bla, tapi awas loh, seumur umur cuma sekali ya. Caranya gini, anggaplah untuk 1 hektar ya. Untuk 1 hektar jenengan carilah cacing tanah, terserah jenisnya apa aja cacing tanah. Itu jelek-jeleknya 100 kilo cacing atau setengah drum cacing tanah. Nah nanti cacing tanahnya yang setengah drum tadi ini untuk 1 hektar loh. Lebih banyak lebih bagus, minimal itu seperti jenengan blender dalam keadaan hidup tapi cacingnya blender. Jadi jangan dulu disiram dengan air panas, nggak boleh ya. Jadi cacingnya di blender, habis gitu kasih air total jadi 200 liter. Nah, untuk penguraiannya kalau ayah biasa pakai QRR ya pakai rotan QRR. Fermentasi dulu selama 2 minggu. Nah, insya Allah kita sudah punya enzim yang insya Allah nanti bisa banyak gunanya. Salah satunya dia bisa mempertahankan pH samantha. Siramkan sebanyak-banyak lahan, semakin banyak semakin bagus. Waalaikumsalam yang di Dilarang. Insya Allah selama 2 tahun aman, pH tidak akan naik, tidak akan turun, stabil 6-7 kali. Itu yang mau dilakukan. Nah ini sudah saya ajarkan dan sudah banyak, salah satunya teman-teman Trenggalek ya contoh sampai dulu sampai 2 drum kalau nggak salah dia masuk. Alhamdulillah sekarang dia nggak ngolah lahan lagi ya. Istilah dia lahan janda lah, nanam selesai cabut, nanam lagi cabut, cuma tinggal nutrisi gitu. Hasilnya luar biasa, tanamannya sehat terus. Dia tanam melon, tanam maternal, tanam cabai, sehat semua. Oke, lanjutin. Ini hal yang ketiga, apa? Keasaman tanah. Mau pakai dolomit silakan. Fermentasinya selama 1 minggu ya dolomitnya. Caranya gini kalau untuk dolomit. Jenengan untuk 200 liter dolomitnya cukup 30 kilo. Ya. Nah, 30 kilo nanti kasih air, boleh pakai CCLR ya. Dari ayah. Itu aduk-aduk dulu, tutup rapat selama minimalnya seminggu. Insya Allah nanti ada 2 lapisan itu ampas sama lapisan air. Mungkin airnya berwarna bening pun nggak masalah ya. Kenapa? Karena CAMG nya sudah terlarut di dalam air, jadi siramin aja itu sebanyak-banyak ya. Kok airnya nanti misal kalau udah seminggu kok airnya bening di atasnya, bodo amat, nggak usah mempermasalahkan. Bukan berarti harus seperti susu. Yang penting kalau udah seminggu insya Allah, apalagi kalau 2 minggu ya, itu CAMG nya udah terlarut kan. Ampasnya buang, pakai aja buat memok, buat ngaduk. Nah, kalian masukin ke lahan, emang lahan mau dibikin tembok, mungkin beton. Itu kalau pakai kapur ya, mau dolomit mau kapan terserah lah, karbit juga tekniknya gitu. Jadi diambil apa, airnya saja, ampasnya buang, nggak usah dibuang, pakai buat ngaduk nanti ya, bikin bangunan buat nembok. Nah itu 3 hal mendasar yang harus dipahami sebelum kita bercocok tanam kalau tanamannya pengen tidak ada masalah. Jadi yang pertama tadi apa? Masukin mikroba laktogen sebanyak mungkin biar dia jadi dominan. Tapi awas, jadi masukin
pangkatnya jenderal. Jelek-jeleknya 10 pangkat 12 up ya. Kalau udah 10 pangkat 18 itu udah masuk kategori bionuklir nanti. Masukin aja seperti itu. Dari situ masukin juga bio, hayati, pungi, terserah mau triko kayak mau glio kayak mau kurgan, tapi sama awas pangkatnya yang tinggi, jenderal. Masukin juga miko, masukin juga metaridium, ataupun masukin bouveria silahkan, tapi semuanya pangkatnya harus di atas 10 pangkat 12 jenderal bebas istilahnya. Biar apa? Biar dia dominan dan bisa mengatasi calon sama penyakit yang ada di dalam. Oke, baru yang kedua apa yang kedua, masukin apa kita khawatirkan ujung-ujung ada kemarau panjang kekurangan air, agen hayati yang bisa menambat air, salah satunya seperti mycorrhiza ya. Nah yang ketiga masukin apa, enzim yang bisa mempertahankan derajat keasaman. Baru yang terakhir, setelah itu masuk terakhir apa, masukinlah pestisida nabati. Awas loh, walaupun belum ditanamin masuk kocor, jangan semprot, kocor sebasah-basahnya dengan pesnat lahan yang kita tanamin. Masih diketahui orang-orang, nanam aja belum, bodoh amat, nggak usah dipedulikan ya. Insya Allah lahan kita aman dari calon hama maupun penyakit. Baru setelah begitu kita beralih ke mana? Ke pola budidaya. Pola budidaya menyangkut apa? Menyangkut tips, trik cara tanam. Awas loh, tiap tanaman punya karakter masing-masing. Gimana triknya cabai biar buah pertama bisa di atas 100 buahnya? Gimana jagung bisa tongkolnya di atas 3, 4 dan selanjutnya? Gimana timun bisa panen sampai 45 kali petik dan bla bla bla, itu ada di pola budidaya ya. Nah di pola budidaya itu selain trik seperti juga ada apa? Persiapan nutrisi, baik untuk masa vegetatif maupun masa generatif. Jadi kalau jenengan nanya budidaya tok, cara bikin pupuk tok atau nutrisi aja tanpa paham ilmu dasar yang tadi, jujur masalah, masih banyak masalah ya. Oke deh, itu aja dulu dari ayah untuk pola budidaya. Insyaallah besok ya bahas. Besok kita ayah bahas budidaya cara tanam cabai, tomat, terong, timunan ya. Tapi jadi ayah nggak ngebahas lagi olahan enggak ya, jadi langsung ke pola budidaya. Nah, malam ini kebetulan ayah harus ada yang dikerjakan ya. Salah, besok kita ketemu lagi ya. Sekali lagi silakan pahami dulu yang barusan saya terangin. Setelah paham, yuk kita budidaya. Gimana polanya? Insya Allah bisa kita bahas ya. Mudah-mudahan bisa ada mudah. Mungkin itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.